Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat Mampu Santri Channel, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang berjudul ciri-ciri orang yang selalu mendapat pertolongan di saat dia mendapat kesulitan atau dalam keadaan kepepet. Tidak semua orang ya sahabat-sahabat, jika orang tersebut di dalam kesulitan atau dalam keadaan kepepet itu mendapat pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya orang-orang khusus saja yang ketika dia mempunyai masalah, ketika dia mempunyai kesulitan, ketika dia dalam keadaan kepepet, dia itu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan orang-orang seperti itu, orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan itu mempunyai ciri-ciri khusus. Makanya di kesempatan kali ini, di hari ini, kita akan membahas ciri-ciri tersebut. Karena mungkin kita termasuk yang ada di dalam ciri-ciri tersebut. Mungkin kita mempunyai keistimewaan sehingga kita ini mendapat pertolongan ketika kita dalam keadaan kepepet gitu ya. Lalu apa saja ciri-ciri orang yang selalu mendapat pertolongan ketika dalam mempunyai kesulitan atau dalam keadaan kepepet? Ciri-ciri yang pertama yaitu orang yang mempunyai hati yang bersih. Orang yang akan mendapat pertolongan itu dia mempunyai hati yang bersih, tidak mempunyai hati yang kotor. Dia tidak mempunyai iri, dengki, atau tidak mempunyai panas ten gitu ya, tetapi resik atine, resik pikirane. Karena apa? Ketika hatinya orang tersebut bersih gitu ya, dia akan bisa berpikir dengan jernih dan dia akan selalu melaksanakan ibadah. Dia akan mendahulukan yang hak daripada yang batil. Maka dari itu dia akan selalu ditolong oleh Tuhan. Dia akan selalu diberi pertolongan ketika dia mendapat kesulitan atau dalam keadaan kepepet. Itu ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang selalu mendapat pertolongan ketika dia dalam keadaan kepepet, yaitu orang yang bijaksana. Orang yang selalu mendapat pertolongan, orang tersebut itu harus bijaksana. Dia harus bisa menjadi penengah dari dua belah pihak yang sedang berseteru. Kalau dia sudah bisa menjadi orang penengah, berarti dia sudah mempunyai posisi yang bagus, sudah mempunyai solusi, dia sudah mempunyai jalan keluar. Nah, orang yang mempunyai jalan keluar, orang yang sudah selalu mempunyai solusi, ini juga bukan orang sembarang orang, tetapi orang-orang khusus, sahabat. Jadi tidak semua orang itu bisa mengeluarkan solusi yang baik. Nah, dan orang yang bijaksana, orang yang mau melerai, orang yang mau menjadi penengah gitu ya, itu adalah orang yang spesial di mata Tuhan, orang yang spesial di mata agama. Tuh. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang selalu mendapat pertolongan ketika dia dalam keadaan kesulitan atau kepepet, yaitu orang yang selalu berhati-hati dan juga selalu mengingat kepada Tuhan. Orang tersebut atau di dalam bahasa bisa dikatakan eling lan waspodo. Itu adalah ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan berhati-hati di dalam menjalankan semua kegiatannya di dunia. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kehidupan, dia selalu berhati-hati.
sesuai tuntunan agama yang ia anut, gitu ya. Jadi tidak sembarangan dia melangkah, tidak sembarangan dia berbicara, tetapi dipikir dahulu, ini bagus enggak untuk saya? Kalau ini saya lakukan akan berdampak apa? Itu akan berhati-hati. Dan dia juga akan selalu menjalankan perintah Tuhan. Selalu menjalankan perintah Tuhan dan juga menjauhi larangan Tuhan. Itu orang yang selalu berhati-hati dan juga mengingat Tuhan. Eling lan waspodo. Itu harus bisa digenggam oleh setiap orang yang hidup di dunia ini, harus bisa eling lan waspodo, gitu ya. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang selalu mendapat pertolongan ketika dia mendapat kesulitan atau dalam keadaan kepepet. Biasanya orang tersebut itu suka berbagi, atau dia itu gemar bersedekah. Dalam bahasa lainnya, bahasa Jawa, itu dia itu loman. Orang tersebut kantong bolong. Nah, orang yang gemar bersedekah ini juga adalah bisa menjauhkan bala, bisa lidaf'il bala, sahabat. Jadi, mari kita budayakan untuk selalu bersedekah kepada yang membutuhkan. Kita menolong orang yang membutuhkan. Karena apa? Ketika kita sudah berani berbagi, ketika sudah kita berbagi kepada sesama, itu akan bermanfaat. Dan orang yang menerima sedekah kita, itu pasti akan mendoakan kita. Kita akan didoakan. Sehingga orang tersebut, ketika sudah mendoakan itu dengan tulus, kita akan mendapatkan rahmat dari Tuhan. Kita akan mendapatkan kasih sayang dari Tuhan. Sehingga ketika kita mendapat kesulitan, kita akan selalu mendapat pertolongan Tuhan. Kita akan selalu mendapat taufiknya Tuhan. Gitu ya. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang selalu mendapat pertolongan ketika mendapat kesulitan. Biasanya orang tersebut itu mau menerima nasihat yang baik. Orang tersebut mau menerima nasihat, mau menerima saran, mau menerima kritik. Artinya apa? Ketika dia sudah mau menerima nasihat ataupun saran dari orang lain, berarti di hati orang tersebut itu tidak mempunyai sifat sombong, tidak mempunyai sifat gemedi, kemedak, kementus, tidak ada itu, sahabat. Tetapi apa? Dia mempunyai rasa rendah hati, mempunyai sifat-sifat yang seperti itu. Karena apa? Kalau seumpama dia mempunyai sifat yang sombong sedikit pun di dalam hatinya, dia tidak akan mau menerima nasihat orang lain. Apalagi kritik dari orang lain, tidak akan pernah digubris, tidak akan pernah diterima. Itu kalau dia mempunyai rasa sedikit saja sombong di dalam hatinya. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang selalu mendapat pertolongan ketika dia dalam kesulitan, itu adalah orang yang selalu berdoa dan juga mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Orang yang suka berdoa ini juga mempunyai hati yang sangat lembut. Orang tersebut juga bisa dikatakan orang tersebut tidak mempunyai hati yang sombong, hatinya bersih. Karena juga ada kata-kata dari Tuhan gitu ya, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Jadi kita disuruh untuk berdoa. Berdoa itu adalah pedangnya orang muslim. Berdoa itu adalah pedangnya manusia. Tidak hanya muslim, tetapi yang non muslim juga disarankan untuk berdoa. Karena kita sebagai manusia itu tidak mempunyai kemampuan apa-apa, sahabat. Jadi dianjurkan untuk berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita sudah mendekatkan diri, kita sudah pasrah kepada Tuhan, kita sudah tawakal kepada Tuhan, maka Tuhan itu juga akan respect kepada kita. Itu bahasa kerennya. Orang Tuhan itu juga akan responsif, Tuhan itu akan sayang kepada kita. Sehingga ketika kita mendapat kesulitan, kita mendapat kepepet gitu ya, itu juga kita mendapat pertolongan, akan mendapat solusi yang terbaik dari kesulitan kita tersebut.
Karena banyak sekali yang dalam keadaan kesulitan atau dalam keadaan kepepet itu tidak mempunyai solusi, malah dia melakukan bunuh diri. Ini tidak solusi sebenarnya, itu malah menjauhi solusi. Kan gitu ya. Nah, mungkin dari semua ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tersebut, ada salah satu ciri-ciri yang ada pada diri panjenengan. Itu mungkin salah satu, nanti kemudian akan banyak sekali ciri-ciri itu yang terjadi pada diri panjenengan. Ya, silahkan panjenengan tulis di kolom komentar, kita saling berbagi pengalaman gitu ya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi, dan apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.